Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program live tanya jawab dalam program Nabawi TV. Yang mana insyaallah kita akan membahas daripada tanya jawab yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Maka bagi pemirsa Nabawi TV yang ingin bertanya, silahkan langsung kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan Anda. Bisa mengirimkan lewat chat di YouTube atau Facebook dan juga Instagram dari Nabawi TV. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk pada sesi sebelumnya. Maka kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan, setelah berwudu terus dia merokok, batal atau tidak daripada wudunya? Ya, merokok tidak membatalkan daripada wudu. Ya, merokok tidak membatalkan daripada wudu, tapi ya, bau mulut karena rokok itu baiknya untuk dihilangkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Karena dimakruhkan jika mulut memiliki bau yang kurang sedap dan melaksanakan daripada sholat. Bukan hanya rokok, bahkan memakan seperti bawang, bawang merah atau bawang putih yang mungkin memiliki bau di mulutnya yang kurang sedap. Maka dianjurkan untuk membersihkan mulutnya terlebih dahulu seperti menggunakan siwak ataupun menggunakan daripada sikat gigi dan lain sebagainya. Yang penting biar mulut tidak tidak bau tatkala melaksanakan sholat. Baiknya kalau mau sholat untuk meninggalkan yang namanya rokok terlebih dahulu. Ya, kita keluar dari masalah apakah hukumnya boleh atau tidak, tetapi sebagai adab dan akhlak yang baik, lebih baik untuk tidak merokok sebelum melaksanakan sholat. Ya. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya. Dikatakan di sini bagaimana bekerja dengan orang yang non-muslim. Ya, melaksanakan sholat tetapi terkadang makan makanan yang habis disajikan di depan patung. Ya, sahkah sholat atau puasa saya? Ya, bekerja di tempat non-muslim, ya, selagi mana tidak melanggar daripada syariat, tidak dilarang sholat di dalamnya, tidak dilarang hal-hal yang berbau dengan syariat, maka silahkan, nggak ada masalah. Banyak sekali ya beberapa seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah bekerja dengan orang Yahudi dan lain sebagainya daripada hal-hal tersebut yang mana tidak menjadikan adanya larangan di dalam tersebut, kecuali kalau kita bekerja di situ malah jadinya tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh menggunakan jilbab misalnya dan lain sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Karena nanti di sini ada perintah yang mana untuk tidak bisa mengikuti daripada syariat Islam, yang mana itu lebih wajib untuk kita jalankan. Masalah nanti makannya bagaimana? Jika makanan yang disajikan halal, maka silahkan makan. Dan juga masalah nanti ada patung ditaruh di situ, itu urusan daripada perusahaan yang daripada agama mereka, maka tidak masalah. Yang penting kita bukan menghormati atau menyembah dari patung tersebut, begitu. Jadi insya Allah tidak masalah dan sholatnya pun sah-sah saja. Ya. Lalu ditanyakan lagi di sini, bagaimana hukumnya ya al-kalbu wal khinzir yang kering? Ya, maksudnya mungkin di sini bersentuhan ya tangannya ya dengan anjing ataupun babi, tapi dalam kondisi sama-sama kering. Kalau tangan kita kering, baju kita kering, dan hewan itu kering, maka tidak ada najis yang menempel. Beda saja kalau misalnya di antara salah satunya ada yang lembab ataupun basah, maka di sini bisa menjadi najis. Maka perlu diperhatikan, jadi jangan sembarangan untuk menyentuh daripada anjing ataupun babi, karena memiliki najis yang mughalladhah, yang lumayan ribet dalam membersihkannya. Tetapi bukan berarti orang yang menyentuh hewan tersebut jadi hukumnya haram atau bagaimana, tidak. Tidak ada dosa, tidak ada keharaman, akan tetapi hanya saja perlu diketahui bahwa itu hukumnya najis, maka perlu dibersihkan. Jangan sampai kita melaksanakan sholat
dan kita dalam kondisi membawa najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi pemirsa Nabawi TV yang ingin bertanya, langsung saja kirimkan pertanyaannya ya dalam program malam hari ini ya, insya Allah langsung kita akan jawab. Di sini ada lagi pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Maaf Bib, mau tanya, kotoran hidung atau kotoran mata apakah termasuk najis? Ya, mata dan hidung memiliki kotoran yang mana itu tidak termasuk najis, kecuali kalau yang hidung itu kecuali kalau misalnya bekas daripada muntahan ya. Kadang-kadang kan ada orang muntah sampai keluar dari hidungnya. Nah, itu lain lagi. Karena muntah hukumnya najis, maka kotoran yang ada di hidung pun akhirnya terkena daripada najis, maka perlu dibersihkan saja. Ya, dengan cara istinsyak saja sudah cukup menghilangkan daripada najisnya. Dibersihkan hidungnya, lalu istinsyak, masukkan air ke hidung, lalu bersihkan lagi. Insya Allah sudah bersih daripada najisnya, seperti itu. Tidak perlu dicuci, disiram, disemprot hidungnya, tidak perlu. Ya, cukup dengan istinsyak, sama seperti halnya yang mulutnya ada najis, maka bersihkan mulutnya dengan kumur-kumur 1 atau 2 kali, maka di situ sudah hilang daripada najisnya. Ya, begitu. Insya Allah tidak menjadi najis kalau memang tidak ada yang terkena najis, seperti kotoran mata asal hukumnya tidak najis, kotoran hidung asal hukumnya tidak najis, ludah, reak itu tidak ada yang najis, ya hanya saja muntah yang hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya, langsung saja kirimkan pertanyaannya, bisa langsung lewat chat di YouTube atau Facebook dan juga Instagram Nabawi TV. Ya, langsung aja. Ini ada yang tanya bagaimana tanya-tanya? Langsung aja kirimkan pertanyaannya. Langsung di chat aja kalau mau kirim pertanyaan, nggak apa-apa. Bisa langsung dikirimkan pertanyaannya lewat chat di YouTube, Facebook ataupun Instagram. Ya, untuk nomor yang untuk dihubungi masih belum ada. Ya. Kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Di sini ada pertanyaan dari Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, jelaskan dong bagaimana hukum ketika kita sedang sholat, ya sisa makanan dari gigi yang berlubang sempat kita kunyah. Hukumnya gimana? Nah, kita lagi sholat, tiba-tiba kan kadang-kadang ada sisaan makanan yang keluar di gigi kita. Nah, bagaimana cara membersihkannya atau cara menghadapinya bagaimana? Apakah batal langsung sholatnya atau enggak? Ya, kalau tertelan barulah di sini batal. Tapi kalau cuman kekunyah dan langsung dikeluarkan, mungkin dikeluarkan lewat tisu atau sapu tangan atau sejenisnya, atau didiamkan di mulutnya, maka tidak masalah. Kecuali kalau makanan tersebut makanan yang bisa lumer, ya seperti gula, permen dan lain sebagainya, maka ludah yang tercampur dengan makanan tersebut itu juga tidak boleh tertelan. Tapi kalau makanan yang tidak lumer seperti sisa nasi atau sisa daging, ya yang nempel di giginya, maka itu tidak lumer. Ya, jadi itu tidak apa-apa kalau tercampur dengan ludah dan tertelan ludahnya, tetapi tidak tertelan sisa makanannya. Insya Allah hukum sholatnya sah-sah saja. Karena itu disunnahkan menggunakan siwak. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah. Kalau bukan karena saya takut merepotkan kepada umatku, saya akan memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa menggunakan siwak sebelum melaksanakan sholat. Ya, tadinya mau diwajibkan sampai saking seringnya Nabi menggunakan siwak dan diingatkan terus oleh malaikat Jibril untuk menggunakan siwak. Ya, maka Nabi pun tidak pernah meninggalkan daripada siwak, khususnya sebelum melaksanakan sholat. Maka baiknya untuk tidak meninggalkan siwak sebelum melaksanakan sholat. Ya. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum, mau tanya kalau habis wudhu tidak sengaja bersentuhan dengan istri, batal tidak daripada wudhunya? Ya. Untuk orang yang bersentuhan, suami bersentuhan dengan istrinya dan dia telah wudhu, maka wudhunya dalam pendapat madhab Syafi'iyah hukumnya batal. Jadi sebisa mungkin untuk tidak bersentuhan kulit, ya bagi suami dan istri
Ya, walaupun ada orang-orang yang mengatakan begini tentang hal tersebut, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat bahwa hal tersebut batal hukumnya. Ya, memang ada hadis dan lain sebagainya yang mengatakan tidak batal, bukan tidak batal, mencontohkan ya saat itu dan seakan-akan tersentuh, tetapi di situ banyak ulama hadis yang mentakwilkan bagaimana posisinya saat itu yang akhirnya tetap dijatuhkan hukum batal daripada wudhu bagi seorang suami ataupun istri yang bersentuhan, dan batal keduanya kalau dua-duanya memiliki wudhu. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bak mandi ada kotoran cicak, tapi saya tidak tahu dan baru sadar ketika saya selesai mandi. Bagaimana hukumnya? La ilaha illallah. Kalau bak mandinya kecil, ya, yang tidak sampai 2 kulah, maka sebetulnya ya kotoran cicak hukumnya najis. Maka perlu diperhatikan agar hati-hati, karena air yang sedikit terkena najis walaupun kecil, walaupun sedikit, maka hukumnya menjadi najis. Wallahu alam bissawab. Di sini telur yang tidak disucikan kulitnya bagaimana hukumnya? Ya, ini sih saya belum pernah dengar ya, apakah wajib disucikan terlebih dahulu telur yang akan dimasak atau akan dipecahkan. Ya, mungkin kalau memang di situ ada kotoran daripada telur tersebut, maka baiknya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya, walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak najis daripada kotoran hewan yang dimakan. Walaupun tidak boleh dimakan kotorannya, tetapi tidak najis. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan baiknya kalau memang terlihat adanya kotoran, baiknya untuk dibersihkan terlebih dahulu, khususnya kalau telur itu ingin direbus, karena akan masuk di dalam air yang sedikit. Baiknya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat tahajud dan jaga wudhu sampai sholat subuh, lalu ketiduran itu bagaimana? Nah, kalau dia tidur sebelum melaksanakan sholat subuh, ya, dan tidurnya dengan terlentang, maksudnya tidur biasa, maka batal wudhunya. Tapi kalau ketidurannya sambil duduk, dan duduknya itu seperti duduk orang bersilah, yang mana bagian bawah daripada bokongnya itu dengan tanah itu rata, tidak ada gelombang, tidak ada sesuatu yang miring dan lain sebagainya, yang duduknya itu rata dengan bawah, maka itu tidak membatalkan daripada wudhunya. Begitu. Wallahu alam bissawab. Kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau lagi sholat memikirkan dunia, dosa atau tidak? Ya, sholatnya menjadi tidak khusyuk dan tidak baik. Ya, baiknya untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat. Wallahu alam. Anak saya umur 10 tahun, namun dia cacat lumpuh, nggak bisa bicara, nggak bisa duduk, cuman bisa berbaring. Gimana hukum sholat puasanya? Orang yang semacam itu kan sulit sekali untuk menyampaikan apa-apa yang diwajibkan. Walaupun mungkin akal sehatnya normal, tetapi untuk menyampaikan apa yang diwajibkan sangatlah sulit. Tapi kalau memang bisa disampaikan, maka sholat ataupun beribadah sebisanya. Tidak perlu dipaksakan sekali, karena kondisi yang cacat, ya, tidak bisa berbicara, tidak bisa duduk, cuma bisa berbaring. Dan dia pun belum pernah mempelajari daripada ilmu agama. Misalnya belum tahu tentang ilmu agama dan dia pun belum baligh misalnya, ya udah, kalau belum baligh tidak diwajibkan apa-apa. Ya. Jadi tidak diwajibkan apa-apa kalau memang dia belum baligh, apalagi kalau memang dia tidak bisa mempelajarinya, menyampaikan ilmunya tidak sampai karena kondisi yang cacat dan lain sebagainya, maka tidak diwajibkan. Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna bagi anak Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Bagi pemirsa Nabawi TV yang ingin bertanya, maka bisa langsung kirimkan pertanyaannya, bisa lewat chat, bisa juga lewat DM, ya. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak berkaitan dengan tema dan juga tidak berkaitan dengan fikih, maka mohon maaf untuk tidak dijawab terlebih dahulu. Mungkin bisa dikirimkan lewat DM Instagram Nabawi TV. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik sholat berjamaah tapi kita menahan hajat atau kita membuang hajat terlebih dahulu tapi tertinggal sholat jamaah. Ya, Allahu a'lam ya untuk baiknya seperti apa. Baiknya adalah untuk bisa menjaga ya untuk tidak menahan hajatnya, dan kalau bisa sebelum masuk waktunya sholat sudah membersihkan, sudah bebas daripada hajat-hajatnya. Tapi kalau sudah nggak kuat, kebelet banget dan lain sebagainya, buang hajatnya dan cari jamaah baru. Ya, kalau ada orang yang belum sholat berjamaah, maka diajak sholat bareng. Tanya temennya, tanya siapa ya, keluarganya, mungkin ada anak, kakaknya, adiknya yang bisa diajak untuk sholat berjamaah agar tidak meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, langsung saja kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Bisa bisa dikirimkan lewat chat ataupun lewat DM daripada Instagram Nabawi TV. Karena waktu yang sudah mepet, maka mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa sempat jawab, khususnya jika pertanyaan tidak berkaitan dengan hukum fikih, maka mohon maaf jika pertanyaan tersebut tidak dijawab. Bagi yang ingin bertanya-tanya lagi, bisa kirimkan lewat DM Instagram Nabawi TV atau DM Instagram Catatan Sang Hamba. Ya, di Instagram saya sendiri, yaitu Instagram Catatan Sang Hamba. Silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah jika memang bisa dijawab, langsung kami akan jawab. Tapi jika tidak bisa dijawab, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan juga memberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamu